Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, kita sampai di hadis berapa nih? 740 Pak ya? Iya. Silakan. Memuliakan tamu dan melayaninya sendiri. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dawud menceritakan kepada kami dari Ubayd bin Ghazwan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengirim utusan ke rumah istri-istri beliau. Namun mereka berkata, kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mau menghimpun atau menjadi tuan rumah tamu ini? Lalu seseorang dari kaum Ansar berkata, aku. Lalu ia menemui istrinya dan berkata, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak. Laki-laki itu berkata, siapkanlah makananmu itu, perbaikilah lampumu, dan tidurkanlah anak-anakmu jika mereka hendak makan malam. Lalu istrinya mempersiapkan makanannya, memperbaiki lampunya, dan menidurkan anak-anak. Kemudian ia bangkit, seakan-akan ia hendak memperbaiki lampunya, lalu mematikannya. Kedua suami istri itu memperlihatkan bahwa seolah-olah mereka sedang makan, dan keduanya bermalam dalam keadaan lapar. Keesokan paginya ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah tertawa atau Allah kagum atas perbuatan kalian berdua tadi malam. Dan Allah menuturkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain di atas dirinya meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari bahaya kebahilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini peristiwa ya, nampaknya di Madinah peristiwa ini. Jemaah sekalian, pertemuan pertama setelah bulan Ramadan ini kita manfaatkan dalam majelis ini saling nasihat menasihati. Usahakan apa yang sudah terjalin pada bulan puasa, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, kebiasaan qiyam Ramadan. Di luar Ramadan lebih banyak ya, 11 bulan kan selain Ramadannya ya. Mari kita melanjutkan kebiasaan qiyamul lail. Begitu juga tetap membaca Al-Quran agar kita bertemu dengan al-maut dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu caranya ya. Kebiasaan menggibah, kebiasaan mengklaim, kebiasaan berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, itu biasakan tidak dilakukan juga di luar Ramadan sebagai bukti bahwa kita mengambil manfaat dari bulan Ramadan. Karena kita tidak ada yang jamin, kita semua tidak tahu siapa yang masih hidup di Ramadan berikutnya dan siapa yang sudah pergi. Yang jelas pasti ada yang kita satu persatu akan pergi, antara mendahului atau didahului, dan tidak ada jaminan bahwa kita mati pada bulan Ramadan. Jadi keliru orang yang hanya aktif pada bulan Ramadan.
Di bulan Ramadan antum sering memberikan buka puasa kepada orang lain. Di luar Ramadan berpeluang juga sebagai amalan soleh. Abu Hurairah meriwayatkan di sini bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya dari luar ya, dari luar Madinah. Faba'atha ila nisahi, lalu beliau mengirim pesan kepada istri-istri beliau. Fakulna, mereka istri-istri beliau itu mengatakan ma'ana illa alma, tidak ada yang kami miliki kecuali hanya air. Lihat seorang pemimpin kondisinya seperti ini. Padahal Baitul Mal penuh kan, orang-orang yang kafir saja, yang mu'allafat qulubuhum kan dapat kan? Iya. Mengapa beliau tidak memanfaatkan ini? Jadi kalau mau mencontoh kepemimpinan yang unik ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yadhummu au yudhifu hadha, siapa yang bisa menghalau dan bisa menjamu orang ini, karena beliau tidak punya, hanya air. Faqala rajulun minal ansar, seseorang di antara penduduk al-Ansar di Madinah mengatakan, ana, saya. Fantalaqa bihi, lalu dia membawa tamu tersebut ila imraatihi, ke rumah istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, istrinya menjawab, ma indana illa qutun lisibyan, kami tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak. Ada makanan tapi disiapkan untuk anak-anak. Allahu Akbar. Faqala, suaminya mengatakan, hayyi ta'amaki, siapkan makananmu. Wa aslihi sirajaki, maka dan lampumu perbaiki. Wa nawwimi sibyanaki, dan tidurkan anak-anakmu. Idza aradu asya'an, apabila mereka meminta makan malam. Maksudnya tidurkan supaya tidak makan, dan makanan itu dipakai untuk siapa? Tamu. Fahayya at-ta'amaha, maka sang istri pun menyiapkan makanan tersebut. Waslahat siraja, perbaiki lampunya, kemudian menidurkan anak-anaknya. Wa nawamat sibyanaha, sibyan itu jamak daripada sobiyah. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu, lalu sang istri berdiri seakan-akan ingin memperbaiki lampunya supaya terang ya, tapi ternyata dimatikan, dipadamkan. Wa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani, lalu sang istri dan suami seakan-akan makan. Wabata tawiyaini, dalam keadaan begitu dia keduanya semalaman seperti itu, seakan-akan makan dengan kenyang. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, gada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhahikallahu
sungguh Allah telah tertawa au ajiba atau kagum min fi'likuma dari perbuatan kalian. Wa anzalallah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka ini tidak mengedepankan diri mereka, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri punya kesusahan. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Silakan kandungan hadisnya. Kandungan hadis: 1. Di antara adab menjadi tuan rumah adalah memuliakan tamu, menghidangkan suguhan kepada mereka, memberi sarana untuk kenyamanan perasaan mereka, dan lebih mengutamakan mereka daripada istri dan anak. Ya, itu kalau punya ya. Tapi kalau tidak punya ya ini, terus terang kalau cuma air gimana? Seperti yang ada di rumah Rasulullah. Lanjut. Kedua, penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbat ya, bahwa Allah memiliki sifat fi'liyah namanya dhahik, ad-dhahik, bahwa Allah memiliki sifat tertawa. Tetapi apa arti qul huwallahu ahad? Coba antum artikan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Maha, Allahus Samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada sesuatu yang sama, setara, serupa dengan Allah. Jadi cara isbat seperti ini yang memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Siapa? Manusia yang diutus oleh Allah yang bersabda seperti itu, bahwa Allah tertawa terhadap perbuatan kalian, seakan-akan memuliakan tamu tapi tidak ada sesuatu. Nah, begini isbatnya, kita yakini bahwa Allah tertawa, cuma cara tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluk, karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak boleh juga kita ini palingkan artinya dengan cara Allah senang. Tidak, katakan Allah tertawa berdasarkan yang diberitakan oleh Rasulullah. Tetapi tertawanya Allah kita yakini tidak sama dengan tertawa makhluk, karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Yang kedua, yang ketiga, memuliakan tamu merupakan amal yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena memang diperintahkan di dalam Al-Quran, sampai Nabi Ibrahim kalau datang tamunya, padahal malaikat ya, apa yang disembelih? Anak sapi. Bi'ijlin hanif, dalam dalam ayat lain bi'ijlin samin, anak sapi yang, mengapa anak sapi? Bukankah anak sapi dagingnya sedikit? Coba, sapi muda ya, lebih lezat. Ya, sebut, lanjut. Yang keempat, sahabat yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Ya, Abu Thalhah itu suami daripada Ummu Sulaim. Dalam riwayat lain disebutkan yang melakukan ini adalah siapa? Abu Thalhah dan Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim itu ibu daripada Anas bin Malik. Kan ayahnya Malik kabur ke negeri Syam kan, dan murtad, meninggal dalam keadaan begitu. Lalu Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Siapa yang tahu ininya? Siapa yang tahu maharnya? Apa maharnya Ummu Sulaim ketika memperistrikan ketika dikawini oleh Abu Talha? Dia maju dalam keadaan belum muslim, tapi Ummu Sulaim mengatakan la yuraddu mithluka, laki-laki seperti anda tidak ditolak lamarannya, walakinnaka kafirun wa ana mu'minah, tapi kamu itu orang kafir, saya ini mukminah. Ini menunjukkan bahwa dari zaman Rasulullah itu, dan berdasarkan ayat juga, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Tidak boleh menikahkan laki-laki kafir dengan wanita mukminah. Ya. Lalu dia masuk Islam, dia katakan, Ummu Sulaim mengatakan, fa in aslamta, kalau kamu masuk Islam, fadzaka mahri, kalau kamu masuk Islam, keislamanmu itu yang menjadi maharku, dan saya tidak menuntut selain itu. Akhirnya dia masuk Islam dan memperistrikan. Nah, ini menunjukkan mahar mas kawin kalau di sini ya tidak selalu dengan bentuk begini, dan tidak selalu bentuk begini atau begini atau begini dan lain-lainnya. Tidak mesti. Unik mereka ini, suami istri ini, karena ya banyak kisah yang unik tentang suami istri ini. Janda diperistrikan oleh seorang yang masih begitu kuat dan melahirkan banyak anak, dan rata-rata ahlul ilm di kalangan sahabat. Ya, itu ya hari pertama kita masuki pembahasan tentang tamu. Nanti ada hadiah tamu, menjadi tuan rumah selama 3 hari. Batasan bertamu ya, boleh menjamu sampai 3 hari. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak? Kalau tetangga kan orang yang berdampingan dengan kita. Kalau tamu orang yang datang dari luar jauh, kemudian datang kepada kita. Jadi kalau tetangga-tetangga tak masuk kewajiban seperti itu? Iya, tetangga. Tapi kalau dia bertamu ke rumah, dia bertamu ke rumah ya muliakan sebagai tamu, tapi dia haknya bukan hak tamu jauh. Makanya kan di dalam bab zakat itu ada yang namanya Ibnu Sabil. Tahu Ibnu Sabil? Orang yang melakukan perjalanan tapi kehabisan. Nah, orang yang begini dijamu. Dalam kisah-kisah baik dalam Al-Quran maupun hadis, memuliakan tamu itu sesuatu yang sangat ditekankan, dan celaan banyak bagi orang-orang yang tidak memuliakan tamu. Ini sifat khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada para sahabat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.